Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan yang pertama kita sudah sedikit membahas tentang apa itu sunnah dan sunnah apa yang kita maksud pada pembahasan kita pada sunnah-sunnah harian ini. Sunnah yang kita maksud adalah sunnah yang termasuk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidaklah berhukum wajib, sehingga buah dari mengamalkan sunnah ini adalah siapa yang mengamalkannya maka berpahala, siapa meninggalkannya maka dia tidak disiksa atau tidak berdosa. Kemudian adapun hukum dari meninggalkan sunnah yang kita maksud di sini adalah yang hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan sunnah yang kita maksud di sini atau sunnah-sunnah yang akan kita jelaskan nantinya, ketika dia meninggalkan sunnah-sunnah ini dalam keadaan benci, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdosa. Nanti insyaallah kita akan ceritakan ada seseorang yang langsung diazab, ya, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena membenci sunnah yang hukumnya sunnah, bukan yang hukumnya wajib. Para muslim dan muslimah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama adalah contoh para sahabat, para ulama dalam mengamalkan sunnah walaupun itu tidak wajib. Kemudian poin yang ketiga adalah buah dari kita mengamalkan sunnah. Apa sih faedah dan manfaat kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan, sebelum kita membahas pembahasan sunnah dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita akan jelaskan nanti sunnah-sunnah tersebut. Sebelumnya kita akan bacakan apa yang telah dikatakan oleh Imam, selayaknya orang yang telah sampai padanya fadail amal, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan. Selayaknya dia mengamalkan sunnah-sunnah tersebut walaupun tidak wajib, walau marratan wahidatan, walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup. Walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup, maka dia lakukan sunnah-sunnah tersebut yang tadinya tidak berhukum wajib. Beda lagi kalau hukumnya wajib, ya, maka wajib untuk kita amalkan sampai hayat kita. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala, karena ketahuilah bahwasanya perbuatan atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya bukan hanya sunnah saja. Namun secara umum kita sebutkan sunnah. Jadi sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah.
Nah, sunnah-sunnah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini dan selanjutnya insyaallah, yang hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, seseorang itu selayaknya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya sunnah walaupun hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Walaupun hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Li haditsin, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika saya memerintahkan kalian dengan suatu perbuatan atau suatu sunnah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Kerjakanlah semampu kalian. Para muslim dan muslimat wa Allah tabaraka wa taala, di sini ada satu faedah bahwasanya melakukan perintah Nabi, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berat daripada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, daripada meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di sini disebutkan fa'tu minhu mastata'tum. Kalau itu perintah. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita suatu amalan, maka kita kerjakan semampu kita. Semampu kita, karena berat. Yang melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala itu berat. Maka dikatakan mastata'tum, semampu kalian. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kalau aku larang kalian dengan satu larangan, ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuhu anhu, fajtanibu anhu. Jauhi. Di sini tidak dikatakan mastata'tum, semampu kalian untuk menjauhi, tidak. Karena menjauhi larangan Allah, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mudah daripada melakukan perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti dari pembahasan sunnah-sunnah yaumiyah, sunnah-sunnah harian ini. Syekh di sini, Syekh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizallahu taala, dia mengatakan naqsidu bis sunanil mauqutah. Jadi di sini Syekh membahas sunnah-sunnah yang telah ditentukan waktunya. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu. Yang kita maksud dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu adalah hiya sunnatul muaqqatatu bi awqatin muayyanatin fil yaumi wal lailah. Itu sunnah-sunnah yang telah ditentukan waktunya. Sunnah-sunnah yang telah ditentukan waktunya pada sehari semalam. Wa qassamtuha ila sab'ati awqatin. Dan saya membagi sunnah-sunnah ini menjadi 7 waktu. 7 waktu. Ma qabla al-fajr, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum fajar, dari bangun tidur sampai waktu isya, sampai tidur kembali. Nah, itu kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama. Waktu ma qabla al-fajri. Waktu sebelum fajar, sebelum subuh. Wa hadha huwa al-waqtul awwal bi'tibar al-istiqadhi minan naumi. Inilah waktu yang pertama kalau dilihat dari seseorang bangun dari tidurnya. Jadi waktu pembuka waktu seseorang itu ketika sudah bangun tidur, tidur pagi, tidur malam, ya. Fa innan nususa dallat ala iddati a'malin kana yaf'aluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-fajr. Berikut ada nas-nas yang menunjukkan salah ketika ingin mulai salat. Ketika ingin mulai salat juga disunahkan untuk bersiwak. Yang ketiga adalah ketika ingin berangkat salat Jumat. Kita ingin berangkat salat Jumat pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, bersih, ya, kemudian bersiwak, berangkat menuju salat.
Yang keempat, indal qiyam minan naum, ketika bangun dari tidur, ini pembahasan kita. Yang kelima, indal qiyam li salatil lail, ketika bangun untuk salat tahajud, Kemudian yang keenam, inda dukhulil manzil, ketika ingin masuk rumah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ingin masuk rumahnya dia memulai siwak terlebih dahulu. Ya, siwak terlebih kemudian mengucapkan salam. Yang ketujuh, inda qiraatil Qur'anil Karim, ketika membaca Al-Qur'an. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu akan keluar dari tenggorokan kita, dari mulut kita. Tentu, ya, jalan keluarnya ini harus kita kasih harum, ya, minyak wangi, siwak, gosok gigi dan seterusnya, ya. Kemudian yang ke-8, inda taghayyuril fami wasfiraril asnani wal awqati kulliha, ketika sudah berubah aroma bau mulut, ya, disunahkan untuk bersiwak. Kemudian ketika gigi sudah kuning, disunahkan untuk bersiwak, ya, untuk gosok gigi kalau kita sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabb. Ya, siwak itu membersihkan mulut, kemudian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, lis-shaim, bersiwak untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi dari pagi sampai berbuka puasanya boleh mereka bersiwak. Boleh mereka gosok gigi, boleh mereka bersiwak. Tentu kalau gosok gigi menghindari pasta gigi yang menyengat. Ya, yang menyengat sampai ke tenggorokan. Ya, tentu kita hindari tersebut. Kemudian yang ke-10, indal ihtidar, ketika sekarat. Ya, Nabi SAW ketika malaikat mencabut nyawa beliau SAW, beliau meminta siwak. Ya, meminta siwak karena ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 10 tempat ditekankan untuk bersiwak. Itu yang pertama, siwak. Yang kedua, yaqulu dzikral warida indal istiqadhi minan naumi, membaca doa bangun tidur. Ini dari TK sudah diajarkan, ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Namun banyak sekali orang lupa doa ini, ya, banyak sekali orang lupa doa ini. Dan ingat, seseorang yang berdoa ketika bangun dari tidur membaca doa ini, ikatan yang pertama itu terbuka, ikatan syaitan, ya. Nabi SAW bersabda, yaqidus syaitan, syaitan itu mengikat ketika seorang ingin tidur. Setan itu mengikat 3 ikatan di tengkuk, ya, di tengkuk ini, ya. Setiap ikatan itu dihembuskan oleh syaitan, ya. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. 3, ya. Nah, kenapa harus 3 ikatan? Ya, karena solusinya 3. Yang pertama ini mengucapkan zikir ini, doa setelah tidur ini, ikatan pertama akan terbuka, ya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan sebelumnya, alhamdulillahilladzi ahyana, dengan muji Allah Subhanahu, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang telah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, hanya kepada Dia kita dikembalikan, ya. Jadi di sini disebutkan ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Jadi tidur itu kata Rasulullah SAW akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran, ketika tidur, seseorang itu tidur,
Nyawanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika seorang ditakdirkan meninggal dunia, tidak dikembalikan. Ketika seorang ditakdirkan untuk hidup kembali, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah para ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwasanya beliau mengatakan rahimahullah, seseorang itu bisa bertemu dengan ruhnya orang sudah meninggal dunia. Ya, hanya satu tempat saja, ketika dalam tidurnya, dalam mimpinya. Ya, ruh seseorang ketika tidur itu bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal dunia. Ya, makanya banyak orang yang ketika tidur dia bermimpi dengan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi keluarganya tersebut memberitahukan keadaannya dan seterusnya. Namun ingat, nggak boleh kita percaya ketika keluarga yang kita ketemu dalam mimpi tersebut mengajarkan zikir-zikir, mengajarkan ada seorang wali misalnya bermimpi ketemu Rasulullah SAW mengajarkan minum kopi. Ya kan nggak mungkin Rasulullah mengajarkan minum kopi. Kopi dulu belum ada. Ya. Dan itu dusta, orang mimpi-mimpi seperti itu diajarkan zikir, lakukan ini, amalan-amalan ini. Karena kenapa kita katakan dusta? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama kita ini sudah sempurna, nggak perlu lagi diajarkan oleh Rasul, sekalipun diajar oleh Rasulullah katanya mereka. Ya, dan nggak mungkin Rasulullah SAW datang dalam mimpi untuk menyempurnakan agamanya kembali, nggak mungkin. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, yamsahun nauma an wajhihi, mengusap wajahnya. Ya, mengusap wajah. Jadi setelah kita berdoa, bangun tidur berdoa, usap wajah kita. Ya. Mata kita diusap atau wajah kita secara keseluruhan. Yamsahun nauma, untuk menghilangkan kantuk. Ya, menghilangkan kantuk. Nah, ketika seorang sudah berdoa, hilang satu ikatannya, ya, ini otomatis kantuknya akan sedikit menghilang. Kemudian semangatnya akan tumbuh kembali sedikit. Ya. Wa yanzuru ila samai, yang keempat. Kemudian kalau kita sekarang keluar rumah, ya, kemudian menghadap ke langit. Ya, menghadap ke langit, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ya, 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kata di sini disebutkan dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat 190. Dimulai dari ayat 190 sampai 200. Ya, sampai 200. Ya. Itu yang keempat tadi. Ya, menghadap ke langit. Yang kelima membaca 10 ayat terakhir. Ya, kalau kita mau amalkan ini, kita hadap ke langit. Ya, keluar rumah, hadap ke langit, mau membaca ini. Nah, di sini faedah bahwasanya wa fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ayati qabla al-wudu'i dalilun ala jawazi qira'atil Qur'ani ala ghairi taharati min al-hadath al-asghari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini setelah bangun dari tidurnya, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baca ayat ini belum dalam keadaan berwudu, sebelum berwudu. Tentu ini dalil bahwasanya bolehnya seorang itu membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas kecil. Ya, walaupun belum berwudu dia boleh membaca Al-Quran. Namun jumhur ulama mengatakan tanpa memegang Al-Quran. Misalnya kita murojaah Al-Quran, murojaah hafalan-hafalan kita, boleh tanpa wudu, boleh. Dalilnya ini. Ya. Yang keenam, ghaslul yadaini thalathan. Ghainnya fathah. Sini sedikit faedah bahasa. Kalau ghainnya fathah itu artinya membasuh. Kalau ghainnya dhammah ghuslu itu artinya mandi.
Ya. Ghaslul yadaini thalathan, membasuh kedua tangan 3 kali. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya mungkin Syarhul Mumti ya. Dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau mengatakan bahwasanya kalau al-yadaini disebutkan mutlak tanpa ada disebut sampai siku-siku, maka yang dimaksud dengan al-yadaini adalah dari ujung jari sampai telapak tangan. Ya, dari ujung jari sampai telapak tangan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ya, potonglah tangan. Nah, tangan di sini maksudnya kalau tidak disebutkan ilal mirfaqain, kalau tidak disebutkan sampai siku-siku, maka tangan yang dimaksud adalah dari ujung jari sampai telapak tangan, sampai pergelangan tangan ini. Nah, itu yang kita basuh ya. Kita basuh pergelangan tangan kita sampai pergelangan tangan. Ya. Nah, di sini tidak boleh inzimas. Tidak boleh cara membasuhnya langsung kita masukkan ke bejana, ke bak mandi misalnya, enggak boleh. Cara membasuhnya harus dengan air yang mengalir. Maksudnya air mengalir itu kita ambil air kita basuh. Atau sekarang ada keran misalnya, ya, keran untuk cuci piring di dapur itu boleh kita pakai itu. Ya. Dalilnya adalah idza stayqadha ahadukum min naumi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya, ini tidur malam aja ya, fala yudkhil yadahu fil ina, jangan masukkan tangannya ke bejana langsung, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia membasuh 3 kali. Jadi basuhnya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia kenapa dibasuh tangan tersebut? Karena kita enggak tahu di mana tangan kita tadi malam bermalam. Ada yang tangannya garuk duburnya misalnya kan kotor. Ya, garuk kemaluannya misalnya kotor. Ya, kita enggak tahu tangan kita di mana bermalam. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya dahulu ada orang yang meremehkan sunnah ini. Lihat, ini hukumnya sunnah, tapi kalau diremehkan, masya Allah, ya, langsung turun siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, untuk apa saya basuh tangan saya ketika bangun dari tidur? Saya kan tahu tangan saya di mana, kata dia. Padahal di sini Nabi SAW mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yadu. Ya, dia tidak tahu di mana tidur, di mana tangannya bermalam, nggak tahu. Tapi orang ini mengatakan, untuk apa saya basuh? Saya tahu kok di mana tangan saya tadi malam ketika tidur. Ya. Nah, ketika orang ini tidur malam setelah meremehkan sunnah ini, ketika dia tidur malam, disebutkan cerita dalam kisah tersebut, ya, tangannya bermalam di dalam duburnya, ya, bahkan masuknya sampai tangannya, katanya di dalam kisah tersebut sampai siku-siku ini, ya, dan itu Allah Maha mampu untuk melakukan demikian. Jadi nggak boleh kita, kalau kita nggak mau melakukan, nggak boleh kita meremehkannya. Kalau kita meninggalkan sunnah ini, nggak boleh kita meremehkannya. Ya. Namun apa yang dikatakan oleh Imam rahimahullah, ya, walau marratan wahidah, lakukan sunnah ini walaupun sekali dalam seumur hidup. Ya. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat tentang hukum membasuh tangan ketika bangun tidur 3 kali. Ya. Zahab al-Hanabilatu ila annahu wajib. Para ulama Hambali, para ulama yang bermazhab Ahmad, itu Hambali, mereka mengatakan wajib. Ini yang dirojahkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama mengatakan mustahab. Dan ketahuilah bahwasanya perintah dalam adab, kata jumhur ulama, perintah dalam adab itu tidak sampai hukum wajib. Ya, tidak sampai hukum wajib. Dan larangan yang dikerjakan dalam adab tidur, adab makan, itu tidak sampai berhukum haram. Ya, kecuali makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri. Karena ada larangannya. Kata ulama makruh. Namun ini hukumnya haram karena ada sesuatu yang menjadikan dia haram. Apa itu? Tasyabbuh dengan syaitan. Ya,
tasyabbuh dengan syaitan. Karena syaitan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Kita dilarang untuk tasyabbuh menyerupai syaitan, sehingga makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu hukumnya haram dan dosa. Ya, bukan makruh. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-istinsyaqu wal istinsaru bil ma'i thalathan. Ya, setelah kita basuh kedua tangan kita 3 kali, ya, maka yang ketujuh yang kita lakukan adalah istinsyaq. Istinsyaq itu masukkan air ke hidung. Kemudian istinsar, mengeluarkan air lagi. Keluarnya air tersebut yang kita masukkan tadi itu namanya istinsar. Itu namanya istinsar. Masukkan air ke hidung itu maksudnya istinsyaq, keluarnya itu namanya istinsar. Ini 3 kali. Ya. Kenapa kita disunahkan demikian? Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena setan itu, ya, ketika sudah malam itu bermalam di hidung kita. Ya, bermalam di hidung kita. Makanya kita disunahkan untuk keluarkan, ya, untuk istinsar. Ya, masukkan air kemudian keluarkan air tersebut. Dan ini juga para ulama berbeda pendapat. Ya, hukum istinsyaq dan istinsar ini. Ada yang mengatakan istihbab, yaitu sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dan ingat ya, ketika para ulama, tentunya ini dalam masalah adab misalnya, ketika para ulama itu bersisi pendapat, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, maka ini disunahkan untuk keluar dari perselisihan ini. Bagaimana cara keluarnya? Dengan melakukan perbuatan tersebut. Cara keluarnya, kalau kita melakukan perbuatan tersebut, kalau itu hukumnya sunnah, kita sudah lakukan. Kalau hukumnya wajib, alhamdulillah kita sudah lakukan. Ya. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya syaitan itu singgah atau berada dalam tubuh kita. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu, ya, yajri majrad dam. Dia di urat-urat kita, tempat mengalirnya darah. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini syaitan itu bertempat tinggal di malam hari di khayshum, di hidung kita. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya syaitan itu bisa masuk lewat mulut kita kalau kita menguap dan tidak ditutup. Ya, dan tidak ditutup. Dan ini kalau seorang yang menguap kemudian tidak ditutup, ya, itu menjadikan seorang malas. Ya, malas untuk melakukan perbuatan dunia atau perbuatan akhirat. Ya. Kemudian juga syaitan itu disebut oleh Rasulullah SAW, syaitan mengencingi telinga. Ya, telinga seorang yang tidak bangun sholat malam, bukan sholat subuh. Ya, syaitan itu mengencingi telinga seseorang yang tidak bangun sholat malam, sholat tahajud atau sholat witir. Ya, dan sekarang betapa banyak telinga-telinga kita penuh dengan kencing syaitan. Ya, karena sholat malam itu berat sekali. Tidaklah seorang sholat malam kecuali dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang ingin sholat malam, dimaukan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sholat malam, untuk sholat malam, maka lakukanlah sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, dan niatkan dalam hati kita, saya ingin sholat malam. Ya, insyaallah itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk sholat malam. Kemudian juga syaitan mentertawakan manusia. Kapan itu? Ya, ketika seorang menguap mengatakan ya, tanpa ditutup, walaupun ketika tutup, wah, itu syaitan tertawa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah berwudu. Ya, berwudu. Jadi setelah kita doa, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian istinsar, kemudian gosok gigi, kalau kita sekarang kan gosok gigi, kemudian baru berwudu. Ya, ketika seorang sudah berwudu, ikatan kedua terbuka. Ya, ikatan syaitan sebelum tidur tadi terbuka. Kemudian ketika sudah wudu, disunahkan untuk sholat malam, baru terbuka yang ketiganya.
Jadi yang ketiga ini ikatan syaitan yang ketiga ini terbuka ketika sholat malam. Ya, bukan sholat subuh, sholat malam. Ya, jadi seorang yang tidak bangun sholat malam, dia bangun tidur berdoa, berwudu untuk subuh, ya sholat malamnya terluput misalnya, berarti ikatan setan yang satunya belum terbuka. Ini yang sedikit menjadikan kita malas. Ya, beda dengan orang yang sudah doa, wudu, kemudian sholat malam, walaupun itu 1 rakaat witir, ya, maka tentu paginya akan semangat. Dia nggak ingin tidur kembali. Ya, dia semangat untuk berzikir pagi petang, semangat untuk baca Al-Quran, semangat untuk bekerja, cari nafkah dan seterusnya. Itu kalau kita lakukan ini. Setan itu ini yang menjadikan kita malas ketika pagi itu. Ya, karena setan mengikat 3 ikatan di sini. Kalau tidak terbuka semuanya, bagaimana? Ya, sungguh malas seseorang yang kalau tidak terbuka 3 ikatan ini. Ya. Insyaallah pekan depan insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya al-qiyamul lail dan salat witir. Ya, sunnah-sunnah di qiyamul lail atau salat malam dan salat witir. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.